Sahabat Balai Pustaka di mana saja berada, saat ini Balai Pustaka kehadiran tamu penting, tamu kehormatan yang sudah melalang buana malang melintang dalam seni peran. Kita perkenalkan Bang Egi Pedi. Ya. Selamat datang di Balai Pustaka. Kemudian ada yang salah satu penulis yang selama ini bergelut dalam penulisan musik Indonesia dan sekarang sudah berkecimpung dalam penulisan juga tentang perjalanan film Indonesia, yaitu kami perkenalkan Mbak Windy Sofyan. Halo. Indah berkembang bunga cempaka, sinar rembulan penghias angkasa. Selamat datang di Balai Pustaka, Istana Peradaban Kebanggaan Bangsa. Pokoknya setiap tamu harus ada pantunnya. Kita belajar dulu Pak. Iya. Pantun. Ya, jadi baru Bang, bisa menjawab. Bang Egi sama Mbak Windy, Balai Pustaka sangat berbahagia kedatangan Bang Egi sama Mbak Windy dalam rangka menghidupkan harapan tentang buku-buku yang berlabuh di Balai Pustaka. Selama ini terus terang ada kekurangan, kekosongan setelah era novel-novel legendaris fenomenal. Ada satu dua yang berlabuh di Balai Pustaka tapi tidak begitu banyak, apalagi yang menyentuh seni peran. Ada profesor yang menggeluti di dalam seni peran yaitu Salim Said, mungkin kenal ya. Beliau menyoroti tentang seni peran, melabuhkan bukunya di sini. Jangan banyak tanya, ini hanya sekedar dongeng, yaitu tentang kritik film Indonesia. Selain beliau kritikus dalam politik dan militer, ternyata kritikus sastra dan film. Nah, yang ingin kita dengar adalah begitu menggebu-gebunya teman-teman yang bergerak di seni peran untuk melahirkan buku yang menurut saya bakal menarik untuk pembelajaran para peminat seni peran Indonesia. Kira-kira dimulai sejak kapan ide ini muncul dan kenapa ingin berlabuh kolaborasi dengan Balai Pustaka? Mungkin dari Bang Egi dulu. Ya, ini perjalanan yang singkat tapi panjang. Aneh kan? Singkat tapi panjang. Jadi ada proses awal dari ide-ide celetukan antara Windy dengan Teguh Rifnu Wicana. Ya. Tanpa saya tuh sebelumnya. Terus akhirnya nyambung karena saya juga punya pikiran yang sama, yaitu tentang langkahnya buku tentang seni peran yang praktis. Yang sekarang ini ada lebih cenderung kepada teori tentang seni peran. Sementara saya melihat ada satu sisi yang masih kosong adalah para peminat, anak-anak muda yang berminat punya minat di seni peran perlu juga mendapatkan dari pengalaman aktor. Nah, kebetulan ini sama nih antara obrolannya Rifnu Wicana dengan Windy dengan ide saya nyambung sama. Kita punya cara berpikir yang sama. Akhirnya kita sepakat membuat sebuah buku tentang pengalaman-pengalaman dari beberapa aktor dan artis yang punya latar belakang berbeda. Dalam hal ini berbedanya adalah latar belakang, umpamanya tidak semua aktor atau artis itu melalui pendidikan yang formal. Ada yang dari teater, ada yang dari teater sekolah, ada juga dari seperti saya dari musik, atau sama sekali yang di luar bidang saya seni. Saya dengar Bang Egi sendiri background formal pendidikannya awalnya seni rupa ya? Seni rupa dan pernah tersesat ke publisistik sebelumnya. Oh, publisistik. Ya. Hanya 6 bulan. Terus saya menyadari, oh bukan di sini passion saya. Ya. Gitu. Terus saya lari ke Jakarta ke IKJ. Nah, disitulah tahun kedua saya merasa semacam kegalauan pada diri saya karena
saya bertanya-tanya lagi, betul tidak saya memilih seni rupa? Karena saya tertarik dengan teater. Ternyata saya tertarik dengan film gitu. Lalu saya berpikir kalau saya balik lagi pindah jurusan, nol lagi dong. Iya. Waktu saya akan habis, akhirnya saya bergaul dengan teman-teman dari teater dengan tujuan mencari jalan pintas. Dan ternyata dengan bergaul pun kita bisa. Ya. Karena kita terlibat, akhirnya langsung tidak langsung kita terlibat dalam sebuah produksi. Saya ikut bantu mereka sampai dapat peran-peran, mulai peran kecil. Bahkan teman-teman dari sinematografi ya LPKJ waktu itu ngajak saya main film untuk ujian. Nah disitulah sebetulnya pembelajaran acting untuk saya. Tolong Bang Egi jangan cerita panjang-panjang. Oke. Harus dituangkan nanti di bukunya. Betul. Nanti kalau terlalu spoiler orang nggak kaget-kaget itu. Enggak, tapi intinya adalah itu contoh saja baru dari seorang Egi gitu. Iya. Kita akan mendapatkan banyak materi yang saya pikir akan sangat berguna untuk anak muda yang berminat ke dunia seni peran gitu. Ya, sahabat Balai Pustaka, sebelum jauh melangkah, saya perkenalkan dulu Bang Egi ini salah satu aktor yang membintangi film yang sebelumnya judulnya Onrus dan berubah menjadi Kutukan Peti Mati yang insya Allah bulan Mei akan tayang. Tunggu tanggal mainnya, bagaimana beliau sebagai aktor memerankan tokoh Hasan di film itu dan sangat menarik untuk dilihat. Di sebelah Bang Egi ada Windy, sang inisiator untuk membuat buku ini. Saya pengen tahu awal muasal sebagai penulis yang katakan mengkritisi musik Indonesia, kemudian sekedar melakukan pencatatan tentang perjalanan pembuatan sebuah film, kalau nggak salah Night Bus ya judulnya. Terus kok tahu-tahu punya inspirasi untuk membuat buku tentang keaktoran atau keaktrisan. Dengan judul sementara kan Aku Aktor. Ya, itu kira-kira seperti apa perjalanannya? Perjalanannya itu awalnya dijerumuskan oleh Bang Egi Fredly. Dijerumuskan. Dan Bang Tengku Rifnukana. Iya, Bang Wika ya. Bang Wika. Dua orang ini yang selalu mensupport saya untuk berani menulis gitu. Dua orang ini yang percaya bahwa saya punya kemampuan menulis. Awalnya memang saya menuliskan soal musik waktu saya masih di Bandung, sampai akhirnya ditantang untuk menulis perjalanan film Night Bus oleh Bang Egi. Dan di titik ini akhirnya karena saya sering ngobrol sama Bang Wika, kita sering tukar ide dan segala macam seperti yang tadi disebutkan sama Bang Egi. Ada satu ide yang sempat jadi obrolan panjang antara saya dengan Bang Wika. Waktu itu dia sempat bilang, Win, kamu tahu nggak bahwa setiap aktor itu punya metode masing-masing untuk bisa menjaga konsistensi dan eksistensi mereka di dunia seni peran, di dunia film. Dia bilang, ini akan menarik kalau Windy yang menuliskan. Oh, iya. Dia tiba-tiba ada celetukan seperti itu. Waktu itu saya jawab, kenapa saya? Dia jawab lagi, nggak tahu, saya percaya Windy yang bisa nulis itu. Itu ingat saya obrolnya sekitar tahun 2018-2019. Waktu itu saya anggap itu cuma obrolan selewat, tapi akhirnya seperti yang tadi Kang Egi sebutkan lagi, ternyata kita ada kesamaan ide dan pertengahan tahun kemarin ya Kang ya, kita sepakat untuk yuk kita realisasikan ide ini. Gitu. Iya. Itu kalau pantun untuk Windy itu, kalau mau makan soto babat, silahkan singgah di Sukamandi. Kalau pengen kenal penulis yang hebat, silahkan jumpa Windy. Gitu. Jadi karena begitu hebatnya tulisannya, maka tidak kaleng-kaleng itu sekali Bang Egi Fredly sama Bang Wika ingin kolaborasi dengan Windy. Nah, saya sebagai Dirut Balai Pustaka tentu menyambut baik dan saya sudah punya angan-angan nih bagaimana agar glorifikasi buku ini sejak saat ini kita membuat wawancara ini sudah kita gelorakan agar para peminat seni peran itu mulai sekarang
kira-kira buku ini benar-benar bisa menjadi menu terbaik mereka atau tidak dari sekarang kita keluarkan. Jadi saya ingin tahu harapan Windy nih terhadap buku ini, kira-kira kedepannya penggarapannya berapa lama, terus kira-kira sasaran pembacanya seperti apa? Penggarapannya kalau di cita-cita saya 2024 bukunya sudah berada di pasaran. Oke. Paling lambat. Ya. Karena ide ini kan sudah tercetus di pertengahan tahun 2002 Ya. kemarin. Jadi saya pikir 2024 harus paling lambat bukunya sudah ada di pasaran. Ya. Dan kalau sasaran dari bukunya itu sendiri, sasaran utamanya adalah yang tadi Bang Egy bilang, anak-anak muda yang tertarik dengan dunia seni peran, anak-anak muda yang memang serius ingin belajar seni peran. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan bahwa yang sudah tidak muda pun untuk belajar seni peran gitu. Karena dari pengalaman kemarin waktu saya terlibat membantu Kang Egy di acara Harvey 56 di kelas acting itu, pesertanya ada beberapa umurnya yang sudah tidak muda gitu, beragam umur lah katakan. Ya. Mereka masih punya antusias gitu. Jadi saya pikir sasaran buku ini akan beragam. Sasaran utamanya memang anak muda, tapi tidak menutup kemungkinan beragam dari kalangan usia juga. Sahabat Balai Pustaka, terutama para komunitas penggemar sastra, penggemar teater, kemudian pelaku di dalam kegiatan berbasis sastra yang lain, termasuk para mahasiswa yang tergabung dalam Fakultas Ilmu Bahasa dan Sastra, dan juga jangan lupa para milenial, terutama milenial BUMN, tunggu bukunya ya, ini sangat menarik. Sebetulnya buku tentang keaktoran atau keaktrisan ini bukan sekedar bagaimana kita menyelami dunia seni peran, tapi bagaimana kita menyelami hidup ini. Dan mereka sudah seperti makan asam garam, makan asam garam, pengalamannya sangat berharga, dari mulai jatuh bangunnya dan seterusnya bisa menjadi pembelajaran kita. Sebagai penutup nih Bang Egy, saya pengen tahu kira-kira para peminat seni peran ini memang betul-betul dahaga terhadap kehadiran buku ini, atau sekedar buku ini mengisi kekosongan menurut Bang Egy? Sebetulnya dua hal itu masing-masing punya jawaban. Kalau saya melihat begini, kita kan di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa cenderung lebih mudah, karena ada sekolah, ada sanggar-sanggar. Itu cenderung lebih mudah dibandingkan orang-orang di daerah di luar Pulau Jawa. Bayangkan kalau ada anak muda di NTT atau NTB atau di Ambon atau di pelosok-pelosok Pulau Nias atau mana, mereka punya passion, punya ketertarikan menjadi seorang aktor, tapi tidak ada sekolahnya. Mungkin juga tidak ada sanggar. Sementara saya yakin bahwa seni peran itu bisa dipelajari dengan berbagai cara. Kesenian itu bisa dipelajari dengan berbagai cara. Tidak mutlak harus sekolah. Syukur-syukur ada sekolah. Nah ini salah satu mungkin bisa membantu dengan kita memberikan sebuah pengalaman dari para pelakunya. Bagaimana mereka yang bukan aktor, tadinya ada latar belakang modeling mungkin, jurnalis, ada dari jurnalis, tapi bisa masuk ke situ. Jadi sisi itulah yang masih kosong. Betul. Di pustaka kita ya. Sisi bahwa pengalaman gitu. Kalau teori mungkin ada, tapi kadang-kadang teori itu terlalu berat. Kadang-kadang gitu, karena terlalu komplit, jadi kita sebetulnya butuhnya segini dulu nih. Karena itu bisa dilakukan bertahap. Mematangkan kemampuan acting itu bisa bertahap. Bang Egy, terima kasih, dan selanjutnya penutup dari Windy, kalau boleh spoiler untuk mengetahui aktor dan aktris siapa saja yang bakal ditampilkan dalam buku ini, boleh sedikit diceritakan? Yang sudah ada kesediaan mereka untuk bergabung di buku ini. Ada
abang saya Teguh Rifnul Kana, jelas dia Ya. salah satu yang menurut saya layak untuk ditulis. Ada perjalanan. Bang Egi. Bang Egi jelas sebagai penjerumus utama di ide ini. Ada Vino G. Bastian. Kalau nggak salah ada juga Bang Lukman Sardi. Ya, ada Lukman Sardi, ada Yayang Senur. Nah, Uni Yayang Senur itu yang akhirnya dia mau dituliskan. Ya. Setelah saya membujuk beliau, ada juga yang sekarang lagi hangat-hangatnya Arswendi, Bang Arswendi Bening Suara. Ya. Itu kalau nggak salah yang film Ngeri-Ngeri Sedap. Ya, Ngeri-Ngeri Sedap ya. itu. Dia di karakter itu membekas sekali sampai Ya. akhirnya beliau juga berpikir layak ditulis. Gitu. Ya. Ada salah satu favorit saya juga dengan latar belakang yang menarik, Kak Marisa Anita. Ya, Marisa. Backgroundnya sebagai jurnalis menurut Ya. saya itu bisa menginspirasi pembaca Betul, juga. betul. Gitu. Matias Mucus. Oh, Nah, Matias Mutus. Matias Mucus. Jadi kebetulan Matias Mutus, Bang Egi, Bang Wika, semuanya adalah aktor-aktor yang sudah kolaborasi dengan Balai Pustaka. Dan ini nih Pak, banyak orang belum tahu bahwa Matias Mucus adalah motivator saya. Wih, iya, Pada iya. awalnya. Yang posternya terpapar Iya. baru. Masa Matias Mutus temen gua bisa, gua nggak bisa. itu. Jadi sahabat Balai Pustaka, nanti cerita-cerita menarik seputar perjalanan para bintang ini akan hadir di buku ini. Ada satu lagi, maaf yang belum Ya. tersebut. Siapa? Kak Dewi Irawan. Oh, Dewi Irawan. Dewi Ya, Irawan juga kakaknya Ria Irawan. Ya. 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 Jadi Dewi Irawan itu termasuk tokoh yang banyak filmnya menginspirasi anak-anak muda Indonesia. Memang perlu dihadirkan. Dan backgroundnya juga menarik dari Ya. keluarga. Semuanya Keluarga sudah berseni aktor peran, dan aktor artis. dan Iya. aktris itu Ayah, juga. Iya. ibu, Iya, adik-adik, iya, semua artis. Ya. Jadi sahabat Balai Pustaka, benar-benar buku ini bakal menarik dan siapkan secara khusus nanti pada waktunya buku ini akan di-launching, dan kalau menurut Windy akan paling lambat di 2024. Balai Pustaka inginnya sebelum itu. Jadi kita siapkan, ada launching di Balai Pustaka, ada di beberapa tempat yang melibatkan komunitas. Termasuk kalau perlu di IKJ, kemudian di Fakultas Bahasa dan Sastra. Baik di UNJ, di UI, di mana. Oke. Oke. Bang Edi, mau ada closingnya? Cukup. Awan putih saling berbicara, angin perlahan menjemput hujan. Terima kasih saudara sekalian sudi mendengarkan penuh perhatian.